Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata, arus. Halo Page Basaro, selamat datang kembali di segmen Dayak Hebat Basaro Channel episode ke-6. Di episode kali ini, Dayak Hebat Basaro Channel akan membahas seorang petarung di ring tinju berdarah Cina Dayak. Beliau adalah Daud Cino Yordan. Mungkin sudah banyak yang mengetahui petinju asal Kalimantan Barat yang satu ini. Tapi mungkin tidak banyak yang mengetahui dengan jelas dari mana asal dan bagaimana perjuangannya hingga menjadi seorang petinju yang berkelas internasional. Jika Page Basaro ingin lebih mengenal petinju berdarah Dayak yang satu ini, mari simak pembahasan Dayak Hebat Basaro Channel berikut ini. Tapi sebelum mulai, bagi Page Basaro yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Daud Cino Yordan adalah petinju Indonesia berdarah Dayak yang saat ini memiliki 3 titel juara tinju profesional kelas dunia. Cino adalah julukan pemberian mantan pelatihnya semasa amatir, Carlos Jesus Renate Torres, merujuk pada kata Cino dalam bahasa Spanyol yang berarti Cina karena wajahnya sangat kental khas oriental. Petinju Indonesia keturunan Cina Dayak ini lahir di Simpang 2, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Juni 1987. Ayahnya merupakan seorang Tionghoa Indonesia bernama Hermanus Lai Chun dan ibunya Natalia berdarah Dayak asli. Daud Yordan berasal dari keluarga petani miskin di Simpang 2 Ketapang. Sejak usia 8 tahun, ia tinggal bersama abang kandungnya, Damianus Yordan. Damianus Yordan juga adalah seorang petinju dan saat ini ia menjadi pelatih tinju di Pertina, Kabupaten Kayong Utara. Bagi Daud, Damianus adalah panutan. Setiap pulang ke rumah, abangnya ini biasa membawa makanan enak dan hadiah. Sosok Damianus memantapkan hati Daud Yordan untuk menjadi petinju seperti abangnya. Damianus Yordan juga seorang motivator bagi Daud untuk mengejar mimpinya menjadi seorang petinju profesional. Seringkali Daud berpikir untuk menyerah karena kesulitan ekonomi yang mereka alami. Tapi Damianus selalu berhasil meyakinkan sang adik untuk terus fokus pada mimpinya itu. Daud Yordan memulai latihan tinjunya sejak duduk di bangku SD dan dilatih langsung oleh abangnya. Tidak seperti anak-anak seusianya, masa kecil Daud Yordan dihabiskan dengan latihan tinju. Kepercayaan diri Daud untuk menjadi petinju profesional semakin besar ketika mendapat undangan dari Pertina Pusat di Jakarta pada tahun 2001. Sembari berlatih di bawah bimbingan Pertina Pusat, ia melanjutkan pendidikannya di SMP dan SMA khusus atlet di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Waktu terus bergulir dan banyak gelar tinju junior dan nasional yang diikuti Daud. Ketika duduk di bangku SMA, ia mendapat kesempatan untuk mewakili Indonesia di SEA Games. Namun ia kalah dan gagal ketika mengikuti kualifikasi pada tahun 2004. Kegagalan itu tidak serta-merta membuat ia menyerah. Bahkan bagi Daud, kegagalan merupakan pelajaran berharga dalam hidupnya. Dalam hati ia bergumam, suatu saat nanti saya akan kembali melawan petinju-petinju dari luar negeri. Setelah lulus dari SMA Atlet di Jakarta, Daud Yordan pulang ke Kalimantan Barat. Di tanah kelahirannya ini, ia melanjutkan latihannya bersama sang panutan Damianus Yordan. Debut profesional pertamanya dimulai pada tahun 2005. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus, ia bertarung melawan Ansori Anhar Pitulai dan menang TKO di ronde pertama.
15 Juni 2006, Daud Yordan bertanding pertama kali di luar negeri. Ia menang TKO atas petinju Thailand Narong Sor Citralada di Singapura. Sabuk pertamanya WBO Asia Pacific Youth ia raih pada tanggal 17 Mei 2007. Saat itu ia berhasil menjatuhkan petinju asal Filipina Reman Salim. Popularitas Daud Yordan melesat tajam ketika ia berhasil mengalahkan petinju Meksiko Antonio Meza di Las Vegas, Amerika Serikat pada tanggal 13 September 2008. Las Vegas merupakan surga bagi para petinju bayaran. Kota judi tersebut mampu membuat olahraga tinju menjadi sebuah pertunjukan yang glamor dan mahal. Pada event tinju terbesar Amerika Serikat tersebut, Daud Yordan bertarung di bawah bendera Golden Boy Promotion yang merupakan promotor tinju milik petinju ternama Oscar De La Hoya. Fakta menariknya adalah Daud Yordan merupakan petinju asal Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan di gelaran tinju bergengsi Amerika Serikat tersebut. Selama berkarir di dunia tinju, Daud Yordan sudah menjalani 45 gelaran tinju dengan pencapaian 40 kali menang dan 28 kali menang dengan KO. Rekor KO tercepatnya adalah saat mengalahkan petinju Argentina Damian David Marciano, yaitu di ronde pertama saat pertandingan baru berjalan 19 detik. Saat ini, Daud masih memegang 3 sabuk juara dunia, yakni juara dunia kelas ringan super versi IBA, juara dunia WBO Intercontinental, dan juara dunia WBO Oriental. Gelar ini mungkin akan terus ditambah oleh Daud Yordan karena karir tinju profesionalnya masih akan terus berlanjut. Nah, Page Basaroh, demikianlah ulasan Dayak Hebat Basaroh Channel episode ke-6 mengenai Daud Chino Yordan, seorang petinju profesional berdarah Dayak. Kiranya prestasi yang telah diraih oleh Daud Yordan dapat menjadi motivasi bagi Page Basaroh untuk terus mengejar mimpi. Pencapaian yang telah diraih Daud mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil jika kita fokus dan tidak menyerah pada keadaan. Sebenarnya, ada satu lagi petinju muda Dayak yang mulai meniti karir di dunia tinju. Ia adalah Eiger Singh Lamandau, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hamson Lamandau. Kisah tentangnya akan kami angkat di segmen Dayak Hebat Basaroh Channel selanjutnya. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Akhir kata, jika Page Basaroh menyukai segmen Dayak Hebat Basaroh Channel kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif, dan bagikan video ini di media sosial masing-masing. Sampai jumpa di konten-konten Basaroh Channel lainnya. Salam persaudaraan, hidup Dayak.